Ketua Pengcap PBI Aceh Singkil Surya Dharma Saputra bagi teman-teman yang ingin berbekal bisa kunjungi kami di Rumah Sehat Al Mubarak 2, tepatnya di Desa Belum 6, Dusun 3, dekat lapangan Mariam Simpuli, Surya Aceh Singkil. Mulai dari pukul 9. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Alhamdulillah, baik. Kita sedang dari Ketua Pengcap Cabang PBI Aceh Singkil. Sayang, Beb, Isnai Asay, Indan Ad-Daif, Halaban. Hah? Dan Jabir Ahmad. Bagaimana rasanya Jabir? Siapa pula mengambil? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini kita sedang berada di Rumah Sehat Al Mubarak 2, yang dimana bahwa kita tahu Rumah Sehat Al Mubarak 2 ini adalah salah satu tempat alternatif mengobati berbagai macam penyakit. Maka pada hari ini kita sudah sampai di sini untuk mengorek-ngorek atau mengambil informasi tentang seputar Rumah Al Mubarak 2 ini, Rumah Sehat Al Mubarak 2 ini. Kira-kira apa saja program-program atau pengobatan-pengobatan yang dilakukan di Rumah Sehat Al Mubarak 2 ini. Maka pada saat ini kita sudah berada dengan Bapak Ustadz Maruli Tumangger, SPD MAG, yang pada sore hari ini sengaja kita kunjungi untuk langsung menanyakan kepada beliau tentang masalah Rumah Sehat Al Mubarak 2 ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz Yazid. Bagaimana kabarnya pada Alhamdulillah sehat walafiat. Sangat senang sekali sore hari ini kita di Rumah Sehat Al Mubarak dapat kunjungan dari guru kita, sahabat kita, Tengku Muhammad Yazid MAG. Baik Ustadz, pada hari ini kami sengaja berkunjung kemari karena kami tahu ada informasi tentang masalah pengobatan
atau Rumah Sehat Al Mubarak 2. Betul. Kalau boleh kami tahu, kira-kira Rumah Sehat Al Mubarak 2 ini apa maksudnya dan apa program-program serta tujuannya, Ustaz? Rumah Sehat Al Mubarak ini adalah salah satu rumah atau tempat persinggahan bagi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ingin mencari atau mendapatkan kesehatan atau kesembuhan. Nah, kita mungkin namanya agak berbeda seperti biasanya. Yang sudah maklum kita ketahui selama ini adalah rumah sakit. Maka kita tampil agak berbeda, maka kita buat adalah rumah sehat. Rumah sehat ini merupakan tempat menampung atau menerima orang-orang yang ingin mencari kesehatan dengan izin Allah. Baik, Ustaz. Apa saja yang dilakukan untuk mendapatkan kesehatan bagi pasien atau keluhan-keluhan apa yang dilakukan di Rumah Sehat 2 Al Mubarak ini? Di Rumah Sehat Al Mubarak ini terdapat beberapa program atau beberapa jenis terapi yang nantinya akan kita sesuaikan menurut keluhan pasien. Karena tidak bisa seluruh pasien itu atau klien itu kita berikan solusi dengan terapi satu macam saja. Ada beberapa terapi yang kita sediakan seperti bekam sunnah, ruqyah syariah, kemudian akupuntur, akupresur, refleksi, yumeho, terapi kecanduan, dan berbagai macam terapi-terapi yang kita sesuaikan menurut kondisi klien yang datang ke Rumah Sehat Al Mubarak 2 ini. Baik, Ustaz, ini yang paling sering disebut-sebut oleh pasien yang katanya sudah sering kemari di masyarakat, khususnya Kabupaten Aceh Singkil ataupun Kota Subuh Salam atau daerah-daerah lainnya, ini masalah bekam ini, Ustaz. Ya, betul. Nampaknya yang paling menarik bagi masyarakat ini masalah bekam. Kira-kira bekam manfaatnya itu bagaimana itu, Ustaz? Ya, baik. Bekam secara global, di dalam bekam ini ada dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama tentunya adalah salah satu cara atau metode untuk mendapatkan kesembuhan atau cara pengobatan tradisional. Namun perlu kita ketahui juga bahwa di samping metode pengobatan tradisional, bekam ini juga terdapat nilai-nilai ibadah. Kenapa? Karena bekam mendapat legitimasi langsung atau rekomendasi langsung dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini terdapat begitu banyak riwayat-riwayat, bisa kita lihat di kitab-kitab hadis atau di dalam kitab Zadul Ma'ad, di dalam kitab At-Tib dan lain-lain sebagainya. Di antara hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang bekam adalah innal hijamah innama afdala ma tadawaitum bihi al hijamah. Sesungguhnya pengobatan yang paling ideal atau pengobatan yang paling utama yang harus kalian tempuh adalah berbekam. Kemudian di dalam riwayat yang lain kata Nabi, ketika aku dimi'rajkan, tidaklah aku bertemu dengan sekelompok malaikat, terkecuali para malaikat itu menyerukan kepadaku, ya Muhammad, alaika bil hijamah. Wahai Muhammad, engkau harus berbekam. Dalam riwayat yang lain, ya Muhammad, mur ummataka bil hijamah. Wahai Muhammad, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Dari hadis ini bisa kita pahami bahwa di situ ada kalimat atau sighah amar. Di dalam kaidah usul fikih, al-amru tadullu 'alal wujub. Perintah itu menunjukkan sesuatu yang wajib. Kalaupun bekam ini tidak jatuh kepada hukum wajib, paling tidak bisa adalah sunnah.
Nah, ini adalah anjuran malaikat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita umatnya ini. Maka sangat ironis sekali kalau masih ada umat Islam zaman sekarang ini yang takut atau belum pernah berbekam. Sementara pengobatan yang lain sudah hampir semua dijalani. Nah, maka oleh karena itu kita hadir di sini memberikan edukasi, mensyiarkan salah satu sunnah Nabi, pengobatan yang dianjurkan oleh Nabi yang selama ini sudah lama redup atau bahkan hampir punah, hilang dari peredaran kaum muslimin. Bahkan perlu saya sampaikan juga, awal-awal saya mendakwahkan bekam ini khususnya di Aceh Singkil dan Pemko Sebelu Salam, banyak pertanyaan yang agak lucu. Apa pertanyaannya? Yaitu di antara klien-klien itu masih banyak yang bertanya apa itu bekam. Nah, ini kalau kita misalkan analogikan ke pertanyaan yang lain, kalau seandainya ada umat Islam yang bertanya apa itu sholat, kira-kira lucu enggak Tengku? Sementara sholat itu merupakan bahagian daripada syariat Islam. Demikian juga halnya bekam. Bekam ini adalah salah satu pengobatan di dalam Islam. Tapi masih banyak umat Islam yang belum mengetahui apa itu bekam. Nah, maka di sini kami hadir tampil untuk memberikan edukasi, mensyiarkan bekam ini. Alhamdulillah sekarang ini sudah banyaklah. Bahkan bukan hanya umat Islam, non Muslim juga sudah beberapa orang yang kita bekam. Baik Ustaz, ternyata banyak sekali anjuran dari Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW tentang masalah bekam ini. Ya. Maka ini tentu perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Kira-kira manfaat dari bekam itu sendiri atau penyakit-penyakit yang kira-kira bisa disembuhkan atau diobati melalui metode bekam ini apa-apa saja? Baik. Yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niat. Kalau kita berbekam, kita niatkan untuk mengikuti sunnah Rasul, mengikuti jejak-jejak Rasul yang dimana Rasul dulu sering berbekam. Ketika mendapat keluh-keluhan dia berbekam, maka insya Allah di situ bernilai pahala. Di samping bekam itu terdapat nilai-nilai pahala, juga dapat untuk kesehatan diri kita. Di antara fungsi bekam adalah membuang racun-racun atau toksin-toksin yang ada di dalam tubuh kita, dan juga membantu melancarkan peredaran darah, yang dimana kita ketahui bahwa di antara fungsi darah ini adalah sebagai alat motorik, menyampaikan atau menyalurkan gizi, vitamin, suplemen dari hasil-hasil makanan yang kita konsumsi itu disebarluaskan ke seluruh tubuh, ke rambut, ke mata, ke telinga, bahkan ke ujung kuku. Nah, dan banyak lagi seperti masuk angin dan juga mengobati penyakit degeneratif seperti diabetes, jantung, dan lain-lain sebagainya. Dan sangat banyak sekali kalau kita baca di buku-buku tentang kesehatan Islam atau keterangan para dokter-dokter medis, luar biasa sekali. Baik Ustadz, pengalaman Ustadz membekam dari klien-klien yang Ustadz bekam, itu penyakit-penyakit apa saja yang sudah datang kemari kemudian Ustadz bekam atau ruqyah dan lain sebagainya, itu bagaimana kira-kira manfaat yang mereka rasakan? Alhamdulillah, sejak kita menggeluti dunia bekam ini dari tahun 2017 ya. 2017 sekarang 2021, lebih kurang sudah menjalani 4 tahun. Ya. Berbagai macam keluhan atau problem yang kita hadapi,
mulai dari penyakit ringan, penyakit sedang, maupun penyakit berat. Contohnya penyakit apa kira-kira gitu? Kalau penyakit yang ringan-ringan seperti pegal-pegal, kolesterol, ya darah tinggi. Penyakit berat seperti stroke. Bahkan ada pernah kita menangani orang gila. Bertahun-tahun tidak mau sholat, tidak mau berbaur dengan masyarakat ramai. Bahkan ada yang sudah sempat dipasung karena bisa berbuat anarkis kalau dilepas. Alhamdulillah dengan izin Allah, dengan ya kita senantiasa menggantungkan kepada Allah, karena la haula wala quwata illa billah, kita hanya berusaha, kita hanya memohon, Allah lah yang menyembuhkan. Ya, rata-rata klien yang kita tangani itu sembuh. Walaupun tidak menutup kemungkinan, kita tanpa pengecualian ada juga beberapa orang yang mungkin belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Itu hal yang wajar gitu kan. Karena di rumah sakit besar sekalipun tidak semua sembuh. Bahkan kepada pakar, profesor pun kita bukan menjadi suatu jaminan itu akan menjadi sembuh. Namun kalau kita persentasikan dari klien-klien yang sudah kita tangani, alhamdulillah dengan izin Allah 80% adalah perubahan, sekurang-kurangnya perubahan. Bahkan ada yang memang sembuh total. Alhamdulillah. Baik, itu biasanya tentu seperti yang saya sampaikan tadi, tentu harus juga sabar, kemudian secara terus-menerus, atau bagaimana ini? Umpamanya pengobatannya, pembekamannya itu umpamanya anjuran yang mereka rasakan, umpamanya entah sekali bekam sudah ada perubahan, kemudian 2 kali, 3 kali. Ini kira-kira bagaimana proses waktu yang mereka jalani ketika mengikuti bekam ini? Ya, tentunya antara klien yang satu dengan klien yang lain pasti berbeda-beda. Karena problem, masalah atau penyakit yang diderita oleh mereka juga berbeda-beda kan. Ada yang sekali bekam saja, alhamdulillah sudah sembuh. Ada yang mungkin kita sinergikan dengan terapi yang lain. Kita bekam dan juga kita ruqyah. Bahkan mungkin ditambah lagi pijat yumeho. Kalau seandainya dia saraf terjepit ya. Bahkan kita padukan juga dengan herbal-herbal. Supaya membantu proses percepatan kesembuhan tadi. Ada yang sekali, 2 kali, ada yang berkali-kali gitu kan, melihat kondisi si klien tadi. Biasanya titik-titik yang diambil untuk bekam, apakah ada titik-titik tertentu, tidak sembarangan ambil begitu saja? Ada titik-titik tertentu kan, ada titik sunnah, ada titik keluhan. Titik sunnah itu adalah titik-titik yang memang ada riwayatnya dari Nabi. Seperti contoh misalkan titik umul mughis. Titik umul mughis itu ini di pertengahan kepala nih. Kalau kita ambil dari telinga kiri dengan telinga kanan itu pertemuannya di sini di tengah-tengah ini namanya titik umul mughis, yang manfaatnya itu sangat luar biasa. Di dalam satu riwayat dikatakan bahwa satu titik ini saja dengan izin Allah dapat mengobati 100 penyakit. Di antaranya gangguan sihir, migrain, vertigo, darah tinggi, dan juga ya untuk melancarkan hafalan juga. Melancarkan hafalan bagi santri-santri, para penghafal Al-Quran ini sangat dianjurkan sekali. Alhamdulillah kita pernah membuat pelatihan bekam di salah satu pesantren di Kota Sebelu Salam, itu pesantren Darul Rahmah Sepadan. Alhamdulillah setelah selesai pelatihan itu semua santrinya itu dianjurkan oleh pimpinan untuk dibekam.
baik laki-laki maupun perempuan. Itu kalau yang Ustaz jelaskan itu kan itu masih di kepala ya. Ya, itu masih satu titik, belum lagi yang lain seperti titik kahil ini di pundak. Titik kahil itu dalam satu riwayat dijelaskan bahwa dapat mengobati 72 penyakit. Dan belum lagi titik-titik yang lain seperti ini. Ada ini Zuhrul Qadam. Zuhrul Qadam itu di atas kaki, di atas mata telapak kaki. Ini seperti asam urat, nyeri haid, kebas-kebas, kesemutan dan lain sebagainya gitu kan. Dan banyak lagi titik-titik yang lain gitu. Baik Ustaz, tentu untuk menjelaskan itu kita tidak bisa dengan waktu yang singkat ini. Iya betul. Untuk menjelaskan titik-titik ini, tapi insya Allah di rumah bekam ini kalau mau konsultasi atau melihat-lihat titik-titik serta apa manfaatnya, saya melihat di sini lengkap semua Ustaz ya. Makanya sebelum kita membekam itu kita awali dengan diagnosa. Kita diagnosa apa keluhannya. Tidak bisa kita generalisir antara satu klien dengan klien yang lain. Baik Ustaz. Kemudian ini kan kadang-kadang ada orang bertanya begitu ya. Ada nggak itu izinnya atau legalitasnya itu bagaimana tentang masalah rumah sehat Mubarak 2 ini? Alhamdulillah Rumah Sehat Al Mubarak memiliki beberapa terapis, baik terapis laki-laki untuk menangani klien laki-laki maupun terapis wanita untuk menangani klien wanita. Dan semua terapis kita alhamdulillah sudah mengikuti pelatihan resmi. Pelatihan resmi bersertifikat dari Perkumpulan Bekam Indonesia, yang dimana Perkumpulan Bekam Indonesia ini atau yang disingkat dengan PBI merupakan salah satu asosiasi yang berbadan hukum yang menaungi seluruh terapis-terapis bekam yang ada di Indonesia ini. Kalau para dokter itu ada namanya, istilahnya itu IDI ya, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau bidan itu IBI, Ikatan Bidan Indonesia, dan lain-lain sebagainya. Maka kita juga di pembekam ini ada namanya PBI. Maka di sini juga saya menganjurkan kepada teman-teman sekalian, para masyarakat, kalau mau berbekam, maka berbekamlah kepada terapis-terapis yang sudah mendapatkan legalitas, sudah mengikuti pelatihan yang standar PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Supaya apa? Supaya kita menghindari, ya ini mohon maaf, terjadinya bekam abal-abal atau bekam sembarangan yang tidak higienis, tidak steril, tidak, ya intinya ya bukan malah membaik ya kliennya, nanti malah bisa berakibat fatal, menimbulkan yang lain. Menimbulkan fatal. Alhamdulillah terapis-terapis di Rumah Sehat Al Mubarak ini semua sudah mengikuti pelatihan atau training yang dilakukan oleh PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia. Dan di Aceh Singkil ini juga sudah terbentuk pengurus-pengurus PBI. Begitu Pak. Ya. Baik Pak. Apakah, karena saya dengar bahwa Rumah Sehat Al Mubarak ini juga menerima semacam pelatihan begitu untuk mengembangkan bekam ini sesuai standar. Kemudian juga sesuai menurut anjuran dari Rasulullah, tentunya juga dari tim kesehatan biar higienis begitu. Itu apa benar sudah ada menerima semacam pelatihan? Ya betul. Kita alhamdulillah, saya pribadi selain terapis bekam juga sudah mengikuti TFT. TFT ini adalah training for trainer, yaitu pelatihan untuk mengkader calon-calon pelatih atau guru yang nanti
bisa melakukan training di daerah-daerah gitu kan. Kalau kita mendatangkan trainer dari pusat itu tentunya butuh akomodasi dan transportasi yang agak lumayan, sehingga memberatkan bagi teman-teman kita yang ingin belajar bekam. Alhamdulillah untuk wilayah Aceh Singkil, Sebulu Salam, di Aceh Barat ini kita sudah punya legalitas resmi dari PBI Pusat untuk melakukan training, dan kita sudah pernah melakukan beberapa angkatan, dan sudah pernah juga kita melakukan pelatihan di Aceh Tenggara. Dan insya Allah tanggal 6 dan 7 Maret ini kita juga akan melakukan pelatihan di Ma'had Tahfiz Abu Musa Al-Asy'ari, tepatnya di Desa Sukamakmur, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil. Dan tahun lalu juga kita sudah melakukan pelatihan bekam di Pondok Pesantren Modern Darul Rahmah Sepadan. Dan nanti kita berencana seluruh pesantren-pesantren daerah-daerah yang ada di Aceh pada umumnya, Aceh Singkil dan Kota Sebulu Salam pada khususnya akan kita masuki, supaya syiar bekam ini semakin meluas, supaya manfaat bekam ini semakin dirasakan oleh khalayak ramai. Baik, Ustaz. Sepertinya kami sudah mengetahui informasi dari Ustaz, mulai daripada manfaat bekam, kemudian juga legalitas, kemudian juga pengalaman menangani klien-klien dan sebagainya, termasuk juga pelatihan-pelatihan. Jadi saya rasa untuk informasi sudah kami dapatkan. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ustadz sediakan. Baik. Untuk hasil wawancara pada sore hari yang berbahagia ini. Mohon maaf Ustadz atas segala kesalahan, dan terima kasih atas segala kebaikan kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.